Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Uci Artia Channel. Di video kali ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri dasar bagian 1. Sebelumnya kita sudah belajar tentang materi prasyaratnya ya. Ingat, persamaan trigonometri dasar, di sini kita akan belajar tentang sinus, kosinus, dan tangen. Oke, perhatikan penjelasan berikut ini. Persamaan trigonometri dasar yang pertama, jika alfa atau sudut yang dibentuk berbentuk derajat, maka yang pertama jika sin X sama dengan sin alfa, maka nilai X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat, atau nilai X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Kemudian yang kedua, jika cos X sama dengan cos alfa, maka nilai X-nya sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Nilai X untuk cos sama dengan nilai X untuk sinus ya. Atau nilai X sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. Yang terakhir, jika tan X sama dengan tangen alfa, maka nilai X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Dengan K adalah bilangan bulat ya. Nah, bilangan bulat berarti dimulai dari angka 0 ya, diingat. Nah, kemudian yang kedua, jika alfanya berbentuk pi. Nanti di dalam soal ada dua bentuk. Yang pertama bentuk derajat, yang kedua berbentuk pi. Maka yang pertama, jika sin X sama dengan sin alfa, maka nilai X sama dengan alfa ditambah K dikali 2 pi. Atau nilai X sama dengan pi dikurangi alfa ditambah K kali 2 pi. Sama ya dengan yang atas. Kemudian yang kedua, jika cos X sama dengan cos alfa, maka nilai X sama dengan alfa ditambah K kali 2 pi. Atau nilai X min alfa ditambah K kali 2 pi. Yang terakhir, jika tangen X sama dengan tangen alfa, maka nilai X sama dengan alfa ditambah K kali pi. Nah, di sini diingat bahwa pi sama dengan 180 derajat dan K merupakan bilangan bulat ya. Nah, kalian silakan dipahami dulu dua bentuk dalam persamaan trigonometri dasar. Yang pertama berbentuk derajat dan yang kedua jika berbentuk pi. Kita perhatikan contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari setiap persamaan trigonometri berikut. Yang pertama, sin X sama dengan sin 15 derajat untuk X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, ingat, ini merupakan soal yang berbentuk apa? 15 derajat. Oh, berarti dia berbentuk derajat ya. Nah, di sini tuliskan dulu biar kalian tidak lupa bahwa soal untuk sinus berbentuk derajat. Lalu bisa kita gunakan rumus yang pertama, bahwa sin X sama dengan sin alfa, maka nilai X-nya bagaimana? Nah, nanti kita akan menghitung berapakah nilai X dari persamaan trigonometri berikut ya. Nilai X dari sin X sama dengan sin 15 derajat adalah alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, kalian ingat ini rumusnya baik-baik. Atau rumus yang kedua, nilai X sama dengan, masih diingat, rumusnya adalah, tadi yang pertama kita tulis 180 derajat, kemudian dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, kita akan menghitung keduanya agar bisa mencari himpunan penyelesaian dari soal yang pertama. Yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Alfanya kita masukkan, di sini alfanya adalah 15 derajat. Kemudian ditambah K kali 360 derajat. Nah, karena K adalah bilangan bulat, maka kita akan memasukkan K ini dari angka yang pertama dari bilangan bulat.
Nah, bilangan bulat merupakan bilangan yang dimulai dari angka 0. Maka jika K-nya 0, X sama dengan 15 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Sama dengan 15 derajat, 0 kali 360, 0 ya, 15 derajat. Nah, lihat. Tadi batasnya adalah X-nya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 360 derajat. Kita lihat 15 itu termasuk tidak di dalam ini? Termasuk ya. Nah, kalau termasuk, maka sudut ini memenuhi untuk menjadi himpunan penyelesaian. Nah, kita lanjutkan untuk K sama dengan 1. Jika K sama dengan 1, maka X sama dengan 15 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Sama dengan 15 derajat ditambah hasilnya berapa? 360 derajat. Sama dengan kita jumlah 375 derajat. Nah, 375 ini termasuk tidak di dalamnya? Tidak ya. Berarti dia tidak memenuhi. Tidak memenuhi untuk menjadi himpunan penyelesaian. Maka jika semakin besar K-nya, otomatis dia tidak memenuhi dari X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 360. Yang kedua, nilai X-nya itu adalah 180 derajat dikurangi alfa, kemudian ditambah K kali 360 derajat. Ini yang cara yang kedua ya. Nah, sama dengan yang pertama tadi. Kita masukkan nilai alfanya, berarti dikurangi 15 derajat ya. 180 derajat dikurangi 15 derajat ditambah K kali 360. Kita hitung X, nah ini dikurangi hasilnya 165 derajat. Kemudian ditambah K kali 360 derajat. Sama seperti yang cara nomor 1, kita akan memasukkan K-nya dari bilangan bulat yang terkecil, yaitu jika K sama dengan 0. Jika K sama dengan 0, maka X sama dengan 165 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Sama dengan 165 derajat ditambah 0 sama dengan 165. Nah, dia masuk tidak dalam rentangnya? Dia masuk ya, 165. Berarti dia memenuhi. Lanjut ke K yang berikutnya. K sama dengan 1. Maka X sama dengan 165 ditambah 1 kali 360 derajat. Sama dengan 165 derajat ditambah 360 derajat. Nah, tadi blur. Sama dengan berapa? 525 derajat. Dia memenuhi tidak? Otomatis tidak ya, karena maksimalnya 360, berarti dia tidak memenuhi. Nah, setelah kita cari dengan kedua cara tersebut, maka bisa kita simpulkan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan sin 15 derajat adalah yang memenuhi yang ditulis, berarti 15 derajat dan 165 derajat. Nah, ini himpunan penyelesaian untuk nomor 1. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya. Kalau yang tadi tentang sinus X, sekarang tentang kosinus. Perhatikan ya. Yang B, jika cos X sama dengan cos 60 derajat. Bagaimana himpunan penyelesaiannya? Untuk X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Maka kita gunakan ini. Oh, dia 60 derajat. Berarti dia soalnya berbentuk derajat. Nah, bisa kita cari nilai X-nya yaitu alfa ditambah K kali 360 derajat. Nanti kita masukkan dengan dua cara. Yang pertama itu, yang kedua adalah X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, mari kita kerjakan dengan cara yang pertama, yaitu X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat.
Nah, di sini alfanya adalah 60 derajat. Berarti X sama dengan 60 derajat. Kemudian ditambah K kali 360 derajat. Kita masukkan lagi. Di mana K adalah bilangan bulat, maka jika K sama dengan 0, maka X sama dengan 60 derajat. Ya. Kemudian ditambah K-nya kan 0 dikali 360 derajat. Sama dengan 60 derajat ditambah 0 derajat sama dengan 60 derajat. Nah, 60 derajat masuk tidak di antara 0 sampai 360? Masuk ya, berarti kita sebut dia memenuhi. Yang kedua, jika K sama dengan 1, maka X sama dengan 60 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Sama dengan 60 derajat ditambah 360 derajat. Sama dengan 420 derajat. Nah, 420 terletak tidak? Tidak, berarti dia tidak memenuhi. Nah, kalau tidak memenuhi berarti ke bawah juga tidak ya, semakin besar angkanya. Kemudian cara yang kedua, jika X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Berarti X sama dengan negatif 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita masukkan lagi K-nya mulai dari 0. Jika K sama dengan 0, maka nilai X sama dengan negatif 60 derajat ditambah 0 kali 360 derajat sama dengan negatif 60 derajat ditambah 0 sama dengan negatif 60 derajat saja. Nah, dia masuk tidak? Tidak ya, karena X-nya itu harus lebih dari sama dengan 0, berarti dia tidak memenuhi. Lanjut, coba kita K sama dengan 1. Maka K sama dengan 1, nilai X sama dengan negatif 60 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Sama dengan negatif 60 derajat ditambah 360. Maka hasilnya 300 derajat. Nah, 300 derajat dia masuk tidak sih di antara 0 sampai 360? Oh, ternyata dia memenuhi. Coba lagi kita lanjut. Jika K sama dengan 2. Jika K sama dengan 2, maka nilai X sama dengan negatif 60 ditambah 2 kali 360 derajat. Sama dengan negatif 60 derajat ditambah 720 sama dengan 660 derajat. Dia tidak memenuhi ya, karena angkanya lebih besar sekali ya. Kemudian kita pilih yang hanya memenuhi. Berarti himpunan penyelesaiannya dari cos X sama dengan cos 60 adalah 60 derajat dan 300 derajat. Itu contoh yang kedua. Sekarang contoh yang terakhir. Tangan X sama dengan tangan 75 derajat, di mana X-nya lebih dari sama dengan 0 derajat, dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, X-nya bisa dicari dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Kita mulai karena alfanya adalah berbentuk derajat dan K adalah bilangan bulat, maka X sama dengan, ini K-nya mulainya dari K sama dengan 1 ya, bukan 0, karena dia bilangan bulat. Berarti X sama dengan 75 derajat ditambah 0 kali 180 derajat. Sama dengan 75 derajat ditambah 0 sama dengan 75 derajat. Dia memenuhi tidak? Memenuhi karena terletak di antara mereka. Kemudian yang kedua, jika K sama dengan 1, maka nilai X sama dengan alfanya 75, kemudian ditambah 1 kali 180 derajat sama dengan 75 derajat ditambah 180 derajat sama dengan 255. Memenuhi enggak? Memenuhi ya, karena masih terletak di antara mereka. Coba lagi jika K-nya sama dengan 2, maka X sama dengan 75 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. Maka
75 derajat ditambah 360 derajat, berarti 435 derajat. Dia sudah lebih dari ya, berarti tidak memenuhi. Maka himpunan penyelesaian dari tangan X sama dengan tangan alfa yang memenuhi adalah 75 derajat dan 255 derajat. Nah, itu contoh untuk sinus, kosinus, dan tangen. Nah, silakan kerjakan di buku matematika minat. Hasilnya difoto dan dikirim ke saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.